Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam damai bagi seluruh pencaksilat se-Indonesia, se-Nusantara. Oke, Kang, video kali ini saya akan membahas tentang salah satu komunitas yang akhir-akhir ini itu banyak sekali diperbincangkan, yaitu komunitas fanatik. Komunitas fanatik itu merupakan komunitas yang seperti apa sih, Kang? Kemudian komunitas fanatik itu kenapa kok bisa ada? Kemudian komunitas fanatik apakah komunitas yang resmi? Kemudian komunitas fanatik ataupun apakah yang berasal dari Paganusa. Jadi kita bisa simak video ini sampai selesai, jangan kalian skip, nanti kalian salah paham dengan penjelasan saya. Kita oke, apa ya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komentar dulu kalian berasal dari mana aja. Kota intro dulu. Ngomongnya loh kayak apa aja, ngomongnya kayak apa, kayak intro apa, alur film gitu sih malah saya ngomongnya. Gimana tadi ngomongnya, gimana, kenapa komunitas fanatik itu bisa ada? Jadi komunitas fanatik itu tercipta karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor media sosial, yang kedua faktor provokasi. Enak gitu apa gimana aja, enak ngomongnya gitu apa saya ngomongnya biasa aja? Nanti kalian komentar di bawah ya. Tapi saya kayaknya yang suka kayak tadi agak gimana ya, agak ngejut gitu. Iya, kita kembali lagi ke pembahasannya, yaitu tentang komunitas fanatik. Komunitas fanatik itu berasal dari mana sih, Kang? Kemudian kenapa komunitas fanatik itu bisa diciptakan? Jadi kita bahas pertama dulu. Kenapa komunitas fanatik itu bisa diciptakan dan bisa ada? Yaitu menurut saya itu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor media sosial, yang kedua dengan faktor provokasi. Jadi yang pertama itu faktor media sosial. Jadi dengan adanya ke faktor media sosial, kita siapapun orang itu bisa memposting, bisa mengomentari, bisa menanggapi, bisa mengupload apapun di media sosial. Jadi dengan sangat mudah dia mengupload sebuah editan ataupun hal-hal yang seperti itu di media sosial, maka terjadilah perdebatan di media sosial tersebut, maka terjadilah provokasi antara kedua belah pihak. Dan dalam provokasi tersebut jadi provokasi tersebut itu mengatasnamakan organisasi. Maka setelah mengatasnamakan organisasi, maka timbullah bentrok dan perang saudara dan segala macamnya. Maka dua faktor tersebut yang menurut saya terciptanya salah satu komunitas fanatik tersebut. Jadi yang pertama faktor media sosial, yang kedua provokasi. Jadi buat kalian, gunakanlah sosial media itu dengan bijak, dan kemudian janganlah kalian menjadi oknum-oknum yang melibatkan provokasi seperti itu. Paham enggak lah ngomong apa? Aku nggak paham kayak ngomong apa. Yang kedua, apakah komunitas fanatik itu resmi? Dalam komunitas fanatik menurut saya ini sih bukan komunitas ya kan, ini bukan komunitas. Jadi fanatik itu mungkin kumpulan ataupun apa, karena seperti itu di dalam sebuah organisasi. Jika kita ingin mendirikan sebuah komunitas, itu tuh memiliki prosedur yang harus kita lalui, seperti kita membuat visi misi dari komunitas tersebut. Kenapa komunitas tersebut bisa diciptakan ataupun didirikan? Siapa yang bertanggung jawab dengan komunitas tersebut? Karena seperti itu, sangat berat mendirikan komunitas di bawah sebuah organisasi. Jadi bagaimana komunitas fanatik itu bisa resmi? Setahu saya sendiri, komunitas fanatik tersebut itu melibatkan provokasi antara perguruan sebelah gitu. Jadi komunitas fanatik itu bukan komunitas yang resmi. Jadi mungkin komunitas tersebut itu bukan dinamakan komunitas, mungkin itu hanya orang-orang yang gabut, yang ingin mencari sensasi, yang ingin mencari provokasi agar mencari sensasi lah, seperti itu. Kemudian apakah komunitas fanatik itu dari Paganusa? Menurut saya sih tidak, karena di dalam suatu organisasi Paganusa itu tuh tidak pernah mengajarkan hal-hal provokasi, hal-hal keburukan, hal-hal yang menghina perguruan lain, hal-hal yang bau tidak baik itu tidak diajarkan di Paganusa. Karena di Paganusa kami diajarkan dengan hal-hal yang baik. Jadi dengan adanya komunitas fanatik itu seperti ini. Misalkan ada sebuah gerombolan
sebelah gerombolan orang itu bermain bola. Nah, di dalam gerombolan tersebut itu semuanya orang Paganusa. Apakah gerombolan tersebut itu bisa dinamakan komunitas Paganusa? Tidak bisa, karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mendirikan komunitas itu harus melewati prosedur yang harus kita lewati. Misalkan kita harus meminta izin kepada pengurus cabang ataupun pengurus Paganusa yang ada di wilayah kita. Nah, seperti itu. Apakah, jadi kita balik lagi ke pembahasan selanjutnya, apakah komunitas fanatik itu berasal dari Paganusa? Menurut saya sih tidak, itu tidak berasal dari Paganusa. Mungkin oknum tersebut mengikuti Paganusa, tetapi saya mengklaim komunitas fanatik tidak berasal dari Paganusa, karena di Paganusa sendiri komunitasnya sudah banyak, kemudian memiliki tujuan-tujuan yang baik. Nah, sementara waktu komunitas fanatik tersebut tidak memiliki tujuan yang baik menurut saya. Jadi komunitas fanatik bukan dari Paganusa, mungkin dari salah satu oknum ataupun gerombolan oknum yang ada di Paganusa. Tapi jangan pernah membawa-bawa nama Paganusa di dalam komunitas fanatik tersebut, karena tidak ada sangkut pautnya antara fanatik dan Paganusa. Bisa dipahami? Kalau nggak bisa ya sudah. Oke, kembali lagi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya menurut saya komunitas fanatik itu komunitas apa sih, Kang? Menurut saya sebagai anggota Paganusa, saya mengklaim keras bahwa saya tidak setuju dengan adanya komunitas fanatik. Karena dengan adanya komunitas fanatik, nama Paganusa, nama organisasi Paganusa yang kena imbasnya. Misalkan dari dari komunitas fanatik tersebut menghina organisasi lain, maka organisasi lain menghina kembali Paganusa, bukan fanatiknya. Seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang masih mengikuti komunitas fanatik, cukup berhenti sampai sini saja, karena dengan kalian mengikuti komunitas fanatik itu tidak ada gunanya, seperti yang terjadi di daerah kemarin itu. Oknum fanatik dikeluarkan dari Paganusa. Apakah kalian mau dikeluarkan dari Paganusa? Kalau saya sih tidak. Oke, sampai sini videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komentar. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian agar pembahasan saya lebih bermanfaat dan bisa lebih didengarkan dan lebih bisa dipahami. Oke, see you next video.